Nah, sensing itu kan karakter cara belajarnya, dia lebih mengandalkan panca indera. Oke. Kemudian dia lebih mengandalkan gerak fisik. Ya. Nah, maka guru kalau bisa anak sensing tadi di barisan pertama atau barisan kedua, Mhm, biar ya. panca inderanya lebih nampak. Nah, Oke. yang kedua, karena dia cenderung bergerak, maka ketika dia menggerak-gerakkan tangannya, menggerak-gerakkan kakinya, selama tidak menimbulkan suara, gurunya tadi ketika melihat anak sensing menggerak-gerakkan tangannya, kakinya, jadi nggak perlu marahin. Hmm. Karena memang Kan dia jadi bibirnya lebih, merah tadi. Udah tahu, jadi oh ketika sensi pakai bibir merah. kalau selama ini kan kamu belajar kok tanganmu gerak-gerak, kakimu gerak-gerak kan gitu, Ya, dimarahi bisa kan? diam nggak? Ya. Ah, dibilang bisa diam nggak? Ya. Ya, karena dia sensing, otaknya itu selalu merintahkan dia untuk bergerak. Maka ketika dia nggak punya ruang untuk bergerak, maka dia akan cepat ngantuk. Ya, oke. Kalau dia ngantuk, maka fokus pembelajarannya jadi buyar. Nah, itu Mhm. satu. Jadi kan guru tetap ngajar, Ya. tapi ketika dia tahu karakter anak itu sensing, dia tidak memarahi. Itu berarti sudah menerapkan konsep. Oke. Nah, oke, tidak dimarahi sama dekan. Jadi si anak tadi tetap santai, easy going. Jadinya dia nggak ngantuk karena ada peluang kakinya boleh gerak-gerak. Nah, Mhm. kalau seandainya ketemu nanti ada anak sensing yang ngantuk, begitu gurunya lihat, oh bednya warna merah. Nah, orang sensing itu kalau ngantuk karena kurang bergerak, maka Oke. guru tadi nggak perlu marah ataupun ngelempar kapur. Kamu kok tidur saya ngajarin. Karena dia paham anaknya, anak didiknya tipe sensing, maka dia cukup didatengin, eh kamu silakan keluar dulu, cuci muka di kamar mandi, nanti kamu keliling lapangan satu kali. Keliling lapangan Oh, satu kali tadi bukan kita menghukum dia tidur, iya. supaya ototnya bergerak. Kalau ototnya bergerak, otaknya nyala lagi, hidup lagi, on. Sehingga nanti setelah dia keliling satu putaran, suruh masuk ke kelas, dia udah nggak ngantuk. Tapi kalau dia tetap ngantuk, kita langsung mikir, apa anak ini begadang? Jadi dapat solusinya semua dari masalah dia. Hmm. Kita tinggal tanya, Oke. kamu sudah bergerak tapi kok masih ngantuk ya? Apakah kamu begadang tadi malam? Bisa jadi ada masalah dia. Nah, ketemu Hmm. dia kalau kita udah petakan. Nah, kemudian ketemu orang feeling. Orang feeling ini cara belajar ya paling bagus sambil ngobrol. Ketika di dalam kelas, dia kecenderungannya akan ngobrol dengan teman-temannya. Cerita. Cerita kan? Nah, kalau gurunya udah paham Stephen, ditengok, oh bednya warna hijau. Nggak perlu dimarahin. Cukup gurunya bilang gini, "Shh, kamu sayang nggak sama ibu? Kalau sayang, perhatiin dong ibu. Ibu kasihan loh, masa ngomong di sini nggak diperhatiin. Gimana rasanya kalau ngomong nggak diperhatiin? Bawa ke empatinya, karena dia feeling. Oke. Nah, si anak tadi merasa tidak dimarahi kan? Segen dia sama gurunya. Akhirnya tadi diam. Tapi tetap kebiasaan dia akan cari teman untuk ngobrol. Cuma karena gurunya ada paham Stephen, oh memang begitu anak feeling. Selama tidak berlebihan, tidak mengganggu kelas. Jadi Hmm. ke apa nah penerimaan guru itu akan lebih mudah kalau dia udah paham karakter anak-anak muridnya. Jadi anak murid tadi yang feeling karena nggak dimarahi sama gurunya, ketika dia ngobrol-ngobrol sedikit tadi, dia merasa senang dengan gurunya. Ketika dia senang dengan gurunya, feelingnya kepake. Ketika feeling otak dominan feelingnya aktif, maka dia lebih mudah memahami apa kata gurunya. Lebih cepat nangkapnya. Jadi dia nangkap itu bukan karena harus fokus dengan gurunya. Pintu pertama untuk anak feeling supaya cepat nangkap belajar, gurunya itu dia mesti senangi dulu. Kebayang kalau dia tadi ngobrol-ngobrol di belakang, gurunya udah marah-marahi dia. Bonding cintanya nggak dapet, padahal pelajarannya mudah. Nah, itu yang nanti akan kita edukasi kepada guru-guru. Pahami Oh, kalau dia feeling tuh memang begitu. Jadi ya. nggak perlu dimarahi. Kalau perlu, bilang sama dia, sini deh, temenin ibu di depan. Kita ngobrol di sini. Disindir gitu aja dia udah ngerti tuh. Jadi banyak solusi-solusi yang kita bisa berikan. Hmm. Atau lagi ketemu anak intuiting. Saya intuiting nih.
ketika guru menerangkan, orang intuiting ini dia menyerap informasi dengan cara mengimajinasi. Nah, orang yang berimajinasi itu cenderung menghayal. Jadi dia gini, itu sebenarnya bisa jadi dia sedang menyerap informasi guru. Tapi kalau gurunya nggak paham, dibilang apa? Kamu melamun ya? Pasti dibilang melamun, ya kan? Akhirnya anak tadi, salah gue apa gitu kan gitu. Memang cara kerja otaknya begitu. Nah, anak-anak intuiting ini yang sering banget dapat kasus sama sekolah-sekolah dibilang nggak fokus di dalam kelas. Ya. Karena ketika guru menjelaskan, matanya itu bukan ke papan tulis, bukan ke guru, tapi matanya keluar. Atau ketika guru menjelaskan, dia menggambar. Nah, kalau kita udah paham dia intuiting, cara kerja otaknya memang begitu. Guru nggak perlu marahi. Nah, cukup tinggal divalidasi. Kamu dengar kan yang ibu ngomong? Oh, dengar bu, ya udah. Cara memvalidasinya gampang. Coba dites. Kalau dia secara gambaran besar bisa menjelaskan, berarti dia paham. Nah, kalau saya dulu kayak gitu dilempar kapur, dilempar penghapus zaman SD. Kelas 5, kelas 4 tuh begitu. Akhirnya saya malas duduk di depan. Karena kalau saya duduk di depan langsung ketahuan guru. Ketika saya sambil gambar-gambar, coret-coret buku. Nah, supaya anak intuiting ini tidak terlalu menghayal banget, ketika dia mendengar guru menjelaskan, kasihlah dia buku gambar, biar dia sambil gambar. Gak apa-apa dia lihat buku gambar, tapi kupingnya itu mendengar. Karena cara belajarnya orang intuiting ini justru jangan fokus melihat guru. Nah, kalau orang nggak paham gimana? Nah, selama ini pendidik itu pahamnya ya kalau belajar harus fokus gitu kan. Ya, ya, Nah, orang intuiting itu fokus dengan ketidakfokusannya. ya, betul. Nah, ketika dia sambil gambar-gambar, justru dia menyimak apa yang disampaikan guru. Nah, itu orang intuiting. Nah, kalau orang thinking, kami sarankan duduk di barisan paling depan. Karena apa? Kalau orang thinking ini gampang terdistrak, gampang terganggu konsentrasinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia duduk di depan, itu bagi orang thinking sebuah penghormatan. Karena thinking ini bicara tahta, bicara kemenangan. Jadi yang di depan itu dianggap dia udah adalah orang-orang yang pintar. Yang anak thinking ini dipindai ke belakang. Nah, selama hampir 40 hari, anaknya selalu sakit mah. Udah diperiksa ke rumah sakit lambungnya, tidak ditemukan penyakit apapun. Nah, sampai mau dibilang, pas dibilang, udah kita coba operasi deh. Nah, ketika mau dibilang operasi, orang tuanya mikir, cobalah aku bawa ke Pineng dulu, ke Malaysia. Nah, dibawa ke Malaysia. Nah, saya ketemu anaknya. Saya perhatikan selama 2 jam kan sebelum berangkat ke bandara. Terus saya bilang sama ibunya, aku nggak yakin ini dia sakit. Jangan-jangan psikosomatis. Cuma kita nggak tahu psikosomatisnya karena apa. Ya udahlah, karena kalian udah beli tiket, udah berangkat aja. Cuma nanti kalau keputusan di sana juga operasi, aku sarankan pulang dulu deh. Kita cari tahu psikosomatisnya apa. Nah, dibawalah ke Malaysia. Diperiksa selama 4 hari. Apa keputusan dokter sana? Anak ibu ini kurang liburan katanya. Ini penyakit ini mungkin dia stres nggak? Ada hal-hal yang dia takuti nggak? Nah, begitu dia telepon, Bang, Bang betul Bang kata Bang, kayaknya psikosomatis. Udah, coba tanya guru sekolah. Di sekolah ada perubahan apa sejak ditanyalah sama gurunya di sekolah. Oh ya Bunda, maaf, ini ada perubahan. Duduknya nggak di depan lagi, kami pindahkan ke belakang. Saya bilang sama orang tuanya, tolong balikkan lagi ke depan, kita cek sembuh nggak punya sakitnya. 10 hari setelah dipindahkan sembuh, sampai sekarang nggak kumat. Nah, saya langsung gampang memframingnya karena dilihat anaknya sehat, makan biasa, main game biasa, nggak ada pengaruh apa-apa. Tapi pulang sekolah sakit mah, karena tadi udah duduk di depan. Nah, bagi orang thinking, di depan itu sesuatu kebanggaan. Tapi bagi tipe lain, jangan disuruh di depan karena dia bandel. Kalau lihat anunya tuh ting-ting tuh kursi kerajaan tuh. Tuh.
Simbolnya thinking ya. Nah, dari mana kita tahu itu? Dari kita mengenali masing-masing karakternya. Nah, masalahnya itu selalu datang dari karakter. Solusinya pun datang dari karakternya. Nah, sesimpel itu kadang. Kalau pakai Stephen ini, bakal ada pandangan-pandangan umum yang selama ini dipahami sebagai sebuah kebenaran ataupun sebagai sebuah masalah. Bisa jadi menurut sudut pandang Stephen bukan masalah. Contoh kayak tadi anak intuiting dibilang nggak fokus di dalam kelas. Itu bagi pandangan umum kan dianggap masalah kan? Karena harus belajarnya harus fokus dong. Nah, tapi bagi intuiting ketika dia fokus malah dia nggak dapatkan apa-apa. Bahkan bahkan ada yang sampai ngasih obat fokus. Iya, saya punya sampai dikasih obat supaya anaknya bisa fokus. Aduh, Bu, ini bukan masalah anaknya nggak bisa fokus atau nggak. Memang cara kerja otaknya eh, bukan dengan fokus baru dia paham. Justru dengan dia santai, easy going, itulah membuat dia paham. Jadi lima cara kerja otak itu, lima belahan otak itu berbeda-beda pendekatannya. Nah, itu contoh simulasi sederhana aja di dalam kelas. Dan manfaatnya luar biasa kalau itu udah diterapkan. Masalah lomba lagi ada kasusnya gini. Ibunya kepengen anaknya ikut tampil lomba yang nampil di depan kan, kayak lomba fashion show gitu. Nah, anaknya tipe thinking. Oh, mungkin Thinking itu nggak suka nampil. tidak suka. Nah, tidak suka nampil dan guru udah nanya, kamu mau ikut lomba ini nggak? Karena ibumu memaksa sekolah supaya kamu didaftarkan. Nggak, saya nggak mau ikut, katanya. Nah, kalau kamu nggak mau ikut, ya nanti orang tuamu marah. Ya jangan kasih tahu dong Umi, kata dia kan gitu kan. Nah, karena anaknya nggak mau sampai nangis, jadi gurunya tidak mengikutkan lomba. Nah, orang tuanya kan ekspektasinya anaknya ikut. Begitu dicek waktu lomba, anaknya nggak ada. Marah-marah dia sama pihak sekolah. Kenapa Pan? Anak saya nggak diikutkan. Kamu berarti kan sekolah nggak adil. Saya udah belikan perlengkapannya, udah gini-gini. Baru dicek sama anaknya. Anaknya ditanyain, saya nggak mau kata dia. Nah tapi orang tuanya tetap ngotot. Akhirnya orang tuanya mempermasalahkan kan. Nah barulah eh, dijelaskan, Bu, anak ibu ini tipenya thinking. Memang orang thinking ini bukan tipikal orang yang senang tampil di depan. Kalau memang dia nggak mau ya udah mending jangan dipaksa. Nanti takutnya kami nilainya jadi turun gara-gara ini gitu. Nah, ada yang kayak kayak gitu. Nah, cuma kadang tuh lah orang tua ini kadang keras kepala juga kan.